akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, angkap Jayanegara, angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. Dalam seri kelima ini didukung oleh para pemain Begis Paliama sebagai Wali Kadep, M. Abud sebagai Arya Dwi Bangga, Susi sebagai Mesin, dan Asni Suhastra pembawa cerita. Wali Kadep lalu bercerita panjang lebar mengenai Nyai Paricara. Bahwa semula Nyai Paricara bernama Mesin. Juga diceritakan bagaimana dia dan rakyat Pemintihan bisa bergabung bersama Mesin. Arya Dwi Bangga merasa lega. Ternyata dugaannya benar. Sesaat lamanya dia duduk merenungkan apa yang baru saja diceritakan oleh Wali Kadep. Nah, demikianlah Tuan. Apakah Tuan cukup puas? Jadi Nyai Paricara dulu bernama Mesin. Ya, benar Tuan. Dulu dia bernama Mesin. Kemudian Bapak Wong menggantikannya dengan nama baru Nyai Paricara. Paricara konon artinya pelayan. Bapak Wong mengharap dengan nama baru itu Nona Mesin dapat menjalankan tugas sebagaimana seorang tabib yang pada dasarnya melayani kepentingan umat manusia. Demikianlah sejarahnya Tuan. Baiklah Bapak Wali Kadep. Terima kasih atas cerita Bapak. Maaf Tuan Dwi Bangga. Apakah Tuan pernah mengenal Nyai Paricara sebelumnya? Tidak. Tidak Bapak Wali Kadep. Saya tidak pernah mengenal sebelumnya. Maksud saya tidak begitu mengenalnya. Baiklah Tuan Dwi Bangga. Silakan bekerja. Saya juga masih harus bekerja membantu teman-teman di belakang.
suatu saat masih akan bertemu dengan Meisin. Aku mempunyai dosa besar padanya, dan aku akan meminta maaf. Sungguh, aku memperoleh keberuntungan yang sangat besar. Aku masih diberi kesempatan untuk bertemu dan minta maaf kepada wanita yang telah kubuat ternoda. Meisin, dia benar-benar Meisin. Untuk beberapa saat lamanya, Arya Dwi Pangga tidak mengutik-ngutik persoalan itu. Dia bersikap seolah-olah belum tahu siapa Nyai Paricara yang sesungguhnya. Sampai suatu ketika kesempatan itu datang. Kebetulan Wali Kadep dan Rakeh Pemintihan sudah kembali ke pondok keluarganya. Malam sunyi dan lengang. Meisin duduk di serambi pondok. Diam-diam Arya Dwi Pangga menghampirinya. Tuan Dwi Pangga. Maaf, Nyai. Apakah saya mengganggu Nyai? Sama sekali tidak. Saya sudah menyelesaikan tugas saya hari ini. Ada apa Tuan Dwi Pangga? Maaf, Nyai. Bolehkah saya duduk di sini bersama Nyai? Silakan Tuan. Silakan duduk. Terima kasih. Sunyi sekali malam ini. Iya. Bapak Wali Kadep dan Bapak Rakeh Pemintihan sudah kembali ke pondoknya. Mungkin orang-orang sudah pada tidur. Tempat ini memang sunyi sekali Tuan Dwi Pangga. Ya, tempat yang sunyi dan lengang seperti ini memang sangat cocok untuk duduk merenung. Ada apa sebenarnya Tuan Dwi Pangga? Sepertinya Tuan ingin membicarakan sesuatu. Benar, Nyai. Ada satu hal yang sangat penting yang ingin saya bicarakan dengan Nyai. Soal apa Tuan? Begini, Nyai. Seperti sudah pernah saya ceritakan kepada Nyai beberapa waktu yang lalu. Nama saya adalah Arya Dwi Pangga. Saya adalah anak Empu Hanggareksa, seorang ahli membuat senjata pusaka di desa Kurawan. Saya pernah mengalami masa-masa bahagia. Dulu, saya pernah mempunyai sebuah keluarga. Tapi mendadak, kemelut datang. Dan suasana yang tenang tiba-tiba berubah menjadi badai mengamuk. Semua itu gara-gara saya sendiri. Gara-gara keserakahan, kesombongan, dan sifat iri dengki saya. Sekarang semuanya musnah bagaikan dilanda air bah. Tuan sudah menceritakannya dahulu. Mengapa sekarang Tuan mengulanginya lagi? Saya tidak melihat hal-hal yang baru. Begini, Nyai Paricara. Dulu saya pernah mengenal seorang wanita. Dia adalah wanita berkebangsaan asing. Saya pernah memungut wanita itu dari tepi jalan. Waktu itu hujan lebat. Saya baru saja pulang dari desa Jasun Bungkal. Saya dan teman saya melihat wanita asing itu tergeletak. Kemudian kami memutuskan untuk menolongnya. Saya kira Tuan pantas melakukannya. Iya, begitulah. Akhirnya saya dan wanita itu berkenalan secara baik. Terus terang, saya tertarik pada wanita cantik itu. Dia begitu cantik, hatinya sangat lembut, dan suaranya juga lembut. Persis seperti suara Nyai Paricara. Tapi Tuan, banyak orang yang mempunyai suara sama. Tunggu sebentar, Nyai. Saya belum selesai bercerita. Wanita itu bernama Meisin. Dia berkebangsaan Mongolia. Dia lalu bercerita bagaimana akhirnya bisa sampai di tanah Jawa. Dia datang ke tanah Jawa ini bersama suaminya, yang kemudian tewas di tengah perjalanan. Selanjutnya Meisin
dibawa oleh adik kandung saya yang bernama Arya Kamandanu. Arya Kamandanu mencintai Maisin, tapi nampaknya Maisin masih belum dapat melupakan almarhum suaminya. Pada saat itulah saya menggunakan kesempatan itu untuk merayu Maisin. Saya berusaha menaklukkan hati wanita asing itu. Saya sudah biasa melakukannya terhadap wanita-wanita lain. Saya memang laki-laki brengsek. Apalagi waktu itu saya masih cukup muda usia. Karena gagal menaklukkan Maisin, akhirnya saya menggunakan cara-cara yang sangat keji. Saya suruh sahabat saya mencari seorang dukun. Dukun itu kemudian memberikan ramuan obat-obatan. Dan dengan ramuan itulah akhirnya saya dapat menaklukkan Maisin. Dia tergeletak. Dia terlentang tak sadarkan diri. Maka pada saat itulah iblis yang telah menguasai, telah merasuk dalam jiwa saya, mulai bekerja dengan sempurna. Dan begitulah akhirnya saya menodai wanita malang itu. Perbuatan Tuan sungguh-sungguh tidak terpuji. Benar, Nyai. Saya ini benar-benar seorang laki-laki terkutuk. Terkutuklah saya. Mungkin itulah sebabnya sekarang nasib saya menjadi seperti ini. Para dewa telah mengutuk saya. Tidak, Tuan. Para dewa tidak pernah mengutuk siapa-siapa. Kalau Tuan sekarang hidup menderita, itu adalah kena buah dari perbuatan Tuan sendiri. Sudahlah. Mengapa Tuan tiba-tiba menceritakan hal-hal yang kurang menyenangkan? Lebih baik Tuan menceritakan hal-hal yang lain. Hal-hal yang dapat membuat suasana menjadi tentram. Maaf, Nyai. Selama ini saya mengembara sebagai seorang pendekar. Nama julukan saya adalah pendekar syair berdarah. Saya mengembara ke sana kemari. Saya mengharap dapat bertemu dengan Maisin. Tapi harapan saya tidak pernah terkabul. Maisin bagaikan lenyap di telan bumi. Kalau begitu, ya sudahlah. Untuk apa Tuan memikirkannya lagi? Kalau Tuan sudah tahu bahwa Tuan berbuat salah, itu sudah lebih dari cukup. Selanjutnya, Tuan harus berhati-hati. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang serupa. Mau apa lagi? Maaf, Nyai Paricara. Saya ingin agar Nyai berterus terang kepada saya. Berterus terang? Apa maksud Tuan? Maaf. Sudah sejak semula saya mencurigai Nyai. Mengapa Tuan mencurigai saya? Apakah saya melakukan hal-hal yang tercela yang merugikan diri Tuan? Tidak, Nyai. Bukan soal itu. Tunggu sebentar. Akan saya jelaskan lebih jauh. Terus terang, Nyai. Sekarang saya yakin bahwa Nyai adalah wanita yang pernah saya kenal. Nyai adalah wanita kepada siapa saya telah berbuat dosa paling besar. Tuan Dwi Pangga, mengapa Tuan berbicara ngelantur kemana-mana? Mengapa Tuan tidak langsung pada pokok persoalannya? Baiklah, Nyai. Saya akan segera mengatakannya. Bukankah Nyai adalah Maisin? Tuan Dwi Pangga, Tuan ini ngomong apa? Coba, saya ingin mendengar sekali lagi. Nyai tidak bisa menipu saya. Saya yakin Nyai adalah Maisin. Benar bukan? Benar bukan apa yang saya katakan? Nyai adalah Maisin. Ini lelucon yang tidak lucu. Tuan Dwi Pangga, ingat, saya memperbolehkan Tuan tetap tinggal di pondok ini. Tapi bukan berarti saya mengizinkan Tuan berbuat seenaknya. Saya harap Tuan ikut membantu menciptakan suasana yang tenang, tertib, dan tentram di tempat tinggal saya ini. Maaf, Nyai Paricara. Saya hanya ingin minta kepastian. Saya hanya ingin tahu apakah benar-benar Nyai adalah Maisin. Dengar Tuan Dwi Pangga,
Saya adalah Nyai Paricara. Nama saya Nyai Paricara, bukan mesin. Kalau Tuan tidak percaya, Tuan bisa bertanya kepada siapa saja. Tapi Nyai, saya mendapat penjelasan dari Bapak Wali Kadep. Menurut Bapak Wali Kadep, Nyai memang dulu bernama Mesin. Apa? Bapak Wali Kadep berkata seperti itu? Dia mengatakan bahwa dulu namaku Mesin. Benar, Nyai. Tidak. Dia telah berdusta kepada Tuan. Dia berkata tidak benar. Sudahlah, Tuan. Saya tidak ingin hal ini dipanjang lebarkan. Dan saya akan menemui Bapak Wali Kadep sekarang juga untuk minta pertanggungjawab. Dia telah memfitnah saya. Selamat malam, Tuan Dwi Pangga. Maafkan saya, Nyai. Semula saya juga sudah tidak bersedia menceritakan perihal Nyai. Lalu mengapa tiba-tiba kau berubah sikapmu, Bapak Wali Kadep? Sekarang jadi begini. Aku sudah berkata apa kepadamu, Bapak Wali Kadep? Aku tidak ingin orang tahu tentang asal-usulku. Di seluruh Pasuruan satu ini, hanya ada 3 orang yang tahu tentang asal-usul Nyai Paricara. Kau sendiri, Bapak Raki Pamintihan, dan Kepala Desa. Yang lain tidak. Saya pikir Tuan Dwi Pangga sudah menjadi seperti keluarga kita sendiri, Nyai. Tidak bisa begitu, Bapak Wali Kadep. Kau kan tidak tahu siapa Arya Dwi Pangga itu. Sudahlah, aku tidak ingin ketenangan kita selama ini terganggu. Kau harus dapat menjernihkan kepada Arya Dwi Pangga. Entah bagaimana caranya. Ya, baiklah, Nyai. Sekarang Keluarga kami. persoalan keluarga. Apakah Tuan Dwi Pangga masih mempunyai hubungan keluarga dengan Nyai Paricara? Saya mempunyai hutang yang sangat besar kepada Nyai Paricara. Saya tahu bahwa saya tidak mungkin melunasi hutang saya itu. Tapi setidak-tidaknya, kalau dia mau mengaku bahwa dia adalah Mesin, hati saya akan menjadi tentram. Setidak-tidaknya saya bisa minta maaf kepadanya. Bapak Wali Kadep, Ya, saya menulis beberapa buah kalimat. Lihatlah. Tolong sampaikan kepada Nyai Paricara. Bapak tidak usah khawatir. Saya tidak mempunyai maksud yang buruk. ya, baiklah. Saya percaya pada Tuan Dwi Pangga. Tapi ingat, kalau sampai Tuan bermaksud kurang baik pada Nyai, saya tidak akan tinggal diam.